Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa ansakullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian yang kita jadikan rujukan adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana hadis yang kita bacakan yang terakhir masih berkaitan hadis yang ke-31 tentang az-zuhdu, tentang kezuhudan. Pada pertemuan bulan sebelumnya telah kita sampaikan sebagian penjelasan dari zuhud ini. Maka kita lanjutkan penjelasan dari hadis yang dinukil oleh muallif pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimana kita ingatkan lagi hadisnya An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu hadis yang sumbernya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada Rasulullah SAW satu amalan, idza amiltuhu, jika aku mengamalkan amalan itu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, jika aku mengamalkan amalan tersebut, Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Satu amalan tapi mendatangkan dua manfaat, yaitu mendatangkan cintanya Allah dan mendatangkan cintanya manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi zuhud terhadap dunia. Wasad fi ma indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di sisi manusia. Yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Ayolah wahazani wazakumullah. Pada penjelasan sebelumnya telah kita sampaikan makna zuhud itu sendiri dan juga kategori zuhud, yang dimana kita ingatkan secara singkat bahwasanya ciri atau kategori zuhud itu ketika seorang hamba dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada terhadap apa yang ada di tangan manusia dan dirinya sendiri. Ini ciri ataupun tanda orang yang zuhud, bahwasanya dia lebih yakin apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan yang ada di dalam dirinya atau orang lain. Kemudian yang kedua juga telah kita sampaikan, orang yang zuhud adalah jika seorang hamba ketika tertimpa musibah, tertimpa satu musibah, maka dia lebih fokus melihat kepada pahala yang akan Allah berikan
daripada musibah itu sendiri. Jadi dia lebih senang kepada pahala yang akan didapatkan daripada sesuatu yang menimpanya, misalkan kehilangan sesuatu. Kemudian yang ketiga, seorang hamba ketika dia berada di dalam kebenaran, mengamalkan kebenaran, maka dia tidak peduli apakah mendapatkan celaan atau pujian. Yang artinya ketika dia melakukan amalan yang hak, yang benar, maka dia tidak mengharapkan pujian orang lain. Dan di saat yang sama dia tidak takut dengan celaan orang lain. Jadi dipuji dan dicela sama bagi dia. Ya, inilah orang yang zuhud, tandanya orang yang zuhud. Juga kita sampaikan bagaimanakah ada orang yang zuhud tapi salah arah. Zuhudnya tidak benar. Sebagaimana perkataan dari seorang sufi yang salah, yang dia mengatakan kalau ingin memiliki sifat zuhud, maka hendaklah menjauhi perkara-perkara atau 3 hal. Yang pertama yaitu jauhi untuk mencari rezeki, jangan bekerja. Kemudian jauhi untuk mencari ilmu. Yang ketiga, jangan menikah. Ini jalan menuju kezuhudan yang salah. Karena Rasulullah SAW jelas, bahkan Allah merintahkan juga kita untuk mencari rezeki. Tugas kita sebagai seorang hamba diantaranya adalah mencari rezeki. Apalagi mencari ilmu, yang kedua wajib hukumnya. Dan yang ketiga adalah menikah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjutkan ya ikhwah azani wa azakumullah. Yang namanya az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia, maka akan kita sebutkan di sini bagaimanakah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zuhud terhadap dunia ini. Juga tentunya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bisa melihat di dalam banyak ayat Allah taala terkait dengan masalah dunia, supaya kita zuhud darinya. Zuhud artinya yaitu kita tidak, bahasa Jawanya kemaruk, tidak tamak, atau kita meninggalkan yang tidak ada manfaat di dunia ini. Yang ada manfaat diambil, yang tidak ya tidak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'la yang sering kita dengarkan, ayat ke-16 dan 17. Di dalam surat Al-A'la Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kalian orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhirah khairun wa abqa. Padahal yang namanya akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dibandingkan dengan akhirat. Bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Juga masih menggambarkan bagaimanakah kebiasaannya orang-orang kafir. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Orang-orang kafir mereka memandang bahwasanya dunia ini adalah tempat dia dan akhirnya di sini saja, tidak ada tempat setelahnya. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimanakah melampiaskan berbagai macam keinginan kesenangannya di dunia ini. Tapi Allah katakan, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Padahal kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat hanya kesenangan yang sedikit, hanya kesenangan yang kecil. Tadi di awal dikatakan wal akhirah khairun wa abqa. Sekarang lebih ditekankan dunia itu kecil atau sedikit, kesenangan yang sedikit. Lebih jelas dijelaskan di dalam ayat Allah yang lain, surat An-Nisa ayat yang ke-77. Di dalam surat An-Nisa ayat 77 Allah berfirman, qul mata'ud dunya qalil. Dikatakan lebih jelas di sini, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'ud dunya, kesenangan dunia itu qalilun, adalah sangat sedikit, adalah
sedikit. Wal akhiratu khairun, dan akhirat adalah lebih baik. Akhirat adalah lebih baik. Bagi siapa lebih baik? Limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengaku bertakwa para jamaah, kita tahu bahwasanya akhirat lebih baik. Kesenangan dunia hanya sedikit saja. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun Allah Ta'ala. Kalau kita mencari kebaikan di dunia untuk akhirat, Allah akan berikan balasan nanti di akhirat. Tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan balasan nanti di akhirat. Ini menunjukkan bagaimanakah orang yang zuhud terhadap dunia, karena dunia adalah suatu kesenangan yang sedikit. Dalam lafaz yang lain disebutkan kesenangan yang menipu. Kesenangan sudah sedikit, menipu lagi. Ya. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan hanyalah pada hari kiamat sajalah diberikan dengan balasan yang sempurna. Pada hari kiamat akan diberikan balasan yang sempurna. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad faz, maka dialah orang yang memperoleh kemenangan. Dialah orang-orang yang sukses bahasa sekarang. Ya. Jadi kesuksesan yang hakiki dikala seseorang itu masuk surga, itu kesuksesan yang hakiki. Sebaliknya diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan hanyalah kehidupan dunia, tidaklah ada kehidupan dunia melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kalau kita gambarkan sederhana para jamaah, ketika kita menikmati kesenangan dunia, ya, itu waktunya tidak lama. Waktunya tidak lama. Kita misalkan menginginkan satu hal, makanan misalkan, seakan-akan kalau kita makan itu akan senang terus, enak terus, misalkan demikian. Buktinya, ya, kita makan misalkan pengennya banget begitu ya. Sudah, saking pengen banget kita cari makanan yang kita inginkan. Kalau bahasa sekarang sedang viral. Begitu makan pertama, Masya Allah, karena memang pengennya lebih besar, apapun rasanya, apalagi harganya mahal begitu, ya dienak-enakkan gitu. Ya enak itu. Ya sudah sekali. Nanti begitu pengen lagi masih enak. Ya. Tapi lihat setelah sekian kali, ya lama-kelamaan, ya rasanya biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi berbalik, sudah tidak senang lagi. Nah itulah menipu. Gak enak terus gitu loh, gak enak seterusnya. Maka dunia begitu, ini seperti itu. Namun kalau nanti kita di jannahnya Allah Ta'ala, di surga Allah Ta'ala, apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Apa yang kita inginkan berupa makanan dan yang lainnya akan diberikan. Dan makanan di sana senantiasa adalah ketika enak, seterusnya enak, tidak pernah tidak enak. Karena di dunia ini adalah gurur, menipu, di akhirat tidak. Ayo ikhwah azani wa asqullah. Juga disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang kelima. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah pula yaitu setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Jangan sampai kalian
diperdaya setan sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah menipu. Dunia itu adalah sedikit, ya kecil, juga menipu. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Masih berkaitan tentang hinanya dunia ini. Jadi dunia itu sesuatu yang hina. Kita jangan melawannya hina itu apa? Memuliakan. Jangan memuliakan dunia. Dunia itu hina. Ya. Karena tidak ada satu ayat pun dan di dalam hadis yang sahih satu hadis pun yang memuji dunia tidak ada. Nah, semuanya mengatakan tentang rendahnya dunia ini, hinanya dunia ini. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin ini sudah kita pernah sampaikan, yaitu tentang hadis beliau yang mengibaratkan dunia itu seperti bangkai kambing. Ya, maka disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW marra bisuq, beliau melewati pasar, wan nasu kanafataihi, saat itu manusia atau para sahabat itu ada di sekitarnya. Biasa Rasul kalau bepergian ada para sahabat yang menyertainya. Famarra bijadyin, kemudian beliau ketika lewat itu mendapati kambing jantan asyakka mayyitin, yaitu sudah jadi bangkai dan cacat. Ya, ada kambing jantan dia cacat, bangkai lagi. Ya. Fatana walahu, kemudian Rasul mengambil yaitu bangkai kambing yang cacat itu. Fa akhadha bi udunihi, kemudian beliau memegang telinga kambing tersebut. Ya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirhamin, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini 1 dirham saja, enggak usah mahal-mahal, 1 dirham saja. Faqalu, maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in ma wa ma nasna'u bih. Rasulullah SAW, ya, ma nuhibbu, apa yang bisa kami ambil, ya, apa yang bisa kami sukai, annahu lana bi syai'in, dia bagi kami tidak ada sesuatu pun, wa ma nasna'u bih, dan apa yang kita bisa perbuat darinya, apa yang kita ambil manfaat dari kambing yang sudah mati cacat lagi itu. Jadi ketika ditawar Rasulullah SAW, ada yang mau beli ini 1 dirham, dalam bahasa bebasnya nggak ada gunanya Rasul, ya nggak ada manfaat sama sekali itu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan sumakal atuhibbuna annahu lakum. Tayyib. Kalau tidak mau beli, kalau aku berikan kepada kalian gimana? Gratis. Ya. Aku belikan gratis. Maka sahabat menjawab, qalu wallahi lau kana hayyan kana aiban. Rasulullah SAW, kalau sekiranya kambing ini hidup, ya, tapi dia cacat, artinya ya manfaatnya nggak seperti kambing yang sempurna. Inau asyak, dia adalah cacat, ya, telinganya ini cacat atau telinganya kecil begitu. Pakai fahuwa mayit, apalagi kalau dia mati atau jadi bangkai sudah, ya nggak perlu, artinya nggak butuh sama sekali. Ini menunjukkan bagaimanakah Rasul mengajak kepada para sahabatnya untuk melihat tidak berharganya yaitu seekor kambing yang sudah jadi bangkai cacat lagi atau cacat jadi bangkai. Ya, nggak mau mengambil sedikit pun sudah. Ya, tidak mau mengambil manfaat sedikit pun di situ. Bahasanya ya sudah dibuang aja gitu, nggak ada manfaatnya. Maka Rasul setelah menarik perhatian para sahabatnya tentang tidak ada manfaatnya kambing yang jadi bangkai dan cacat, fawallahi, maka demi Allah, ladunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini terhadap kalian. Ya. Subhanallah, inilah para jamaah yang menggambarkan bagaimanakah
yang namanya dunia ini memang tidak ada harganya. Karena dunia tadi kecil, sedikit, yaitu menipu, dan memang dunia tempat ujian, ya, tempat ujian bagi manusia. Ayat lehwah azani wa. Ini untuk menunjukkan jangan sampai kita itu kemudian masih saja ketika berada di dunia ini kemudian menjadi orang yang tamak, orang yang menginginkan ini, menginginkan itu, ya. Maka kita akan sampaikan, boleh kita nanti mengambil apa yang ada di dunia, tapi sesuatu yang diperintahkan. Masih permisalan tentang dunia para jamaah. Rasulullah SAW sabda pula di dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi mengibaratkan dengan kambing yang sudah jadi bangkai lagi cacat, itu adalah hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, hadis yang sahih riwayat Muslim. Sekarang adalah hadis dari Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad. Beliau bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, demi Allah bahwasanya tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah bil yam falyandur bima tarji. Artinya Rasulullah SAW bersumpah, wallah, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat ibarat apa? Melainkan seperti seorang dari kalian yang meletakkan jari-jarinya, jari-jarinya, yang disyaratkan yaitu jari telunjuknya, yaitu meletakkan jari-jarinya yaitu ke laut, filyam, ke air, airnya air laut maksudnya. Falyandur bima tarji, maka lihatlah apa yang kembali, apa yang kembali. Kalau kita celupkan air, nah kita celupkan jari ke air, kemudian kita ambil lagi, apakah ada air yang masih ke bawah begini? Paling-paling yang nempel di sini aja. Kalaupun bisa netes, ya netesnya hanya satu tetes, tidak lebih, karena hanya begini aja. Ya, maka dari itu ini menunjukkan bagaimanakah apa yang dimaksud, bahwasanya yang namanya dunia itu sesuatu yang tersisa yang di jari ini, yang membasahi jari ini. Kalaupun dia netes, yaitu satu tetes, katakanlah demikian, itu dunia. Adapun air selebihnya yang ada di lautan, maka itu akhirat. Maka ini tidak bisa dibandingkan, enggak banding sama sekali, ya, tidak banding sama sekali. Maka sungguh aneh ketika seorang itu ngejar dunia sementara dia meninggalkan akhirat. Orang bilang yaitu enggak masuk akal, ya, orang bilang enggak masuk akal. Ibaratnya diberikan janji akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau urusan dengan uang, misalkan mendapatkan uang sekian, 1 triliun misalkan, dijanjikan seperti itu, belum dia dapatkan, tapi dia kemudian diberi orang yaitu uang 1.000 rupiah misalkan, padahal dua-duanya akan didapatkan, 1.000 akan didapatkan, 1 triliun akan didapatkan. Nah, karena orang itu sukanya pandangannya yang fisik itu yang nyata-nyata saja, dia tidak yakin akan janji yang besar, akhirnya diambil yang kelihatan mata, di depan mata saja. Dia meninggalkan yang sekian banyaknya, ya rugi besar. Maka dari itu para jamaah, ini urusannya adalah dunia dan akhirat, bukan dunia dengan dunia, ya, dunia dengan akhirat. Juga di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasul bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin." Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, artinya dunia masih ada harganya meskipun sebanding dengan sayap nyamuk. Ya, sayapnya, bukan nyamuknya, sayapnya. Berarti kan kecil sekali, remeh sekali. Kalau misalkan dunia ada nilainya seperti itu, masaqo kafirun minna syurbatama, maka Allah tidak memberi minum sedikit pun kepada orang kafir. Allah tidak akan memberi minum sedikit pun dari dunia ini kepada orang kafir.
Sehingga apa? Ya sudah, dunia ini tidak ada gunanya. Biar biar dimiliki orang kafir sudah. Orang muslim nggak perlu mengharapkan dunia ini. Dunia tempat sementara, hanya tempat persinggahan saja. Jangan dijadikan tujuan, tapi jadikanlah sarana. Ya, orang kafir menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Juga di dalam perumpamaan yang berikutnya dalam hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Ya, kita tidak memungkiri bahwasanya memang dunia adalah manis dan indah. Ya. Kita merasakan berbagai macam kemanisan di dunia dan keindahan di dunia ini, tidak dipungkiri. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan sungguhnya Allah menguaskan pada kalian untuk mengelola dunia itu dan apa yang ada di dalamnya. Lalu Allah akan apa? Kaifa ta'malun, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kamu lakukan di dunia ini. Maka kemudian di akhir dikatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan kepada kaum wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena pertama kali fitnah yang muncul terjadi pada Bani Israil adalah fitnahnya wanita. Nah, ini bagi kaum wanita jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Justru bersyukur diberi informasi, diberitahu bahwasanya wanita itu bisa menimbulkan fitnah. Maka bagi para kaum hawa, kaum wanita, usahakanlah jangan menjadi sumber fitnah. Jangan menjadi sumber fitnah. Karena wanita itu memang Allah ciptakan untuk ujian bagi laki-laki. Maka dikatakan di sini wattaqun nisa, hati-hatilah kepada kaum wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil, fitnah pertama kali pada Bani Israil sebelum Rasulullah SAW itu di dalam wanita atau karena kaum wanita. Ya, maka kalau kita mendengarkan semacam ini, jangan kemudian merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Justru kita senang karena apa? Kita jangan sampai masuk di bagian tersebut. Jangan masuk menjadi orang yang suka memfitnah atau menimbulkan fitnah bagi orang lain. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Nah, di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan dalam ayat yang disebutkan tadi itu semuanya menunjukkan bagaimanakah rendahnya, hinanya dunia. Nah, hinanya dunia. Namun yang harus kita pahami para jamaah, yang dimaksud dunia itu bukanlah bumi dan isinya, bukanlah langit dan isinya, bukanlah siang dan malam, bukan itu. Ya, yang dimaksud dunia adalah kenapa dikecam, kenapa direndahkan, kenapa dihinakan. Maka ini tertuju kepada a'malun nas, kepada amalan-amalan manusia, kepada perbuatan manusia, pada pola tingkahnya manusia. Itu yang dimaksud dengan dunia. Jadi ketika kita mencela dunia begini dan begitu, itu yang dimaksud itu adalah karena amalan-amalan perbuatan-perbuatan manusia ini. Sehingga kalau kita melihat ada orang melakukan perbuatan yang maksiat, kita mencelanya, ya, karena dia menuruti hawa nafsu di dunia ini. Ya, maka itu karena perbuatan seseorang. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Memang banyak di antara manusia ini di dalam amaliyahnya kesehariannya itu melakukan amalan-amalan yang negatif atau berdampak negatif. Dan ini memang sudah dinaskan Allah Ta'ala. Bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Di sana Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun
wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, innamal hayatud dunya, hanyalah kehidupan dunia ini. Ya, kehidupan dunia, dikatakan kehidupan dunia, maka artinya adalah orang-orang yang di dalamnya melakukan aktivitas. Dikatakan kehidupan dunia itu adalah laibun, hanya sekedar permainan, walahun, sendaguro, wazinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga satu dengan yang lain di antara kalian, wa takasurun fil amwal, saling berbanyak-banyak di dalam masalah harta, wal aulad, dan juga di dalam masalah anak keturunan. Coba kita sedikit melihat ayat ini para jamaah. Orang-orang yang ada di dunia ini, amaliyahnya maksudnya, dikatakan yaitu laibun, permainan. Betapa banyak orang yang suka permainan, suka main, suka game, ya. Tidak melihat usia, benar? Tidak melihat usia. Jangankan anak-anak, ya, anak remaja, yang sudah tua saja juga senang permainan. Dan anehnya atau lucunya, lebih tepatnya adalah keterlaluannya begitu. Ketika dia itu kecil, remaja, dewasa, itu nggak kenal permainan karena HP belum ada. HP belum ada. Begitu HP sekarang sudah menyebar sekiannya, yang dulu orang tua ini nggak kenal seperti itu, sekarang gandrung juga ikut main game. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bukannya malah justru mengingatkan anaknya supaya berhati-hati, malah ikut-ikutan. Jadi kalau dalam keluarga ibaratnya ada orang tua, ayah, ibu, anaknya 3, itu kemudian dalam satu ruangan semuanya pegang HP, ya Masya Allah sudah, ya semuanya khusyuk, khusyuk sendiri-sendiri. Dan itu terjadi, ya demikian. Laibun, itu permainan. Walahun, dan juga sendaguro. Orang ketika ada tontonan yang namanya lawakan, itu lebih banyak dibandingkan orang yang datang di kajian. Kalau ada pelawak datang, ada tontonan, Masya Allah, ya, yang datang banyak. Kalau disuruh kajian, ya hanya bisa dihitung dengan jari. Wazinatun, dan juga perhiasan. Masya Allah, memang dunia ini tempatnya perhiasan, ya. Yang laki-laki itu menyenangi, ya, hiasan-hiasan, apakah itu hiasan rumah, ya, atau hiasan mobil, ya, dan hiasan-hiasan yang lainnya. Apalagi hiasan yang berbentuk emas dan perak, ya sangat suka. Wanita juga demikian. Wa tafakhurun bainakum, dan juga saling berbangga di antara kalian. Jadi kalau sudah ketemu konco lawas, ketemu tentang teman lama, sudah akan berbangga-bangga dengan dirinya mereka. Gimana kamu sekarang jadi apa? Ya, saya jadi ini. Teman kita jadi apa? Jadi itu. Wah, ternyata kita lebih untung dari dia. Bangga dengan yang lainnya begitu. Wa takasurun fil amal wal aulad, dan juga berbangga terhadap banyaknya harta dan banyaknya anak. Ini sesuatu yang memang tidak kita katakan mutlak salah, tidak, tapi ke bawah, ya. Kadang-kadang ke bawah. Ke bawahnya apa? Ketika orang tua ini punya misalkan 5 anak atau 3 anak. Yang satu dia sekarang berada di misalkan di Saudi, ya. Yang satu kemudian berada di Yaman, yang satu berada di Libya, Masya Allah, ya. Ini ketika ketemu dengan orang, dia akan bangga, anak saya semuanya sukses, ya, semuanya sukses, semuanya ada sukses. Ini kita bicara masalah yang baik aja. Kalau masalah yang tidak baik lebih lagi gitu, ya. Ada yang misalkan ada yang di Jepang, di Amerika, di ini nggak usah bicara itu.
bicara yang ini sebenarnya bagus. Artinya di Saudi, kemudian di Yaman, kemudian di Libya. Ya, mereka kan berbangga dengan anaknya ini. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang mereka itu lupa ketika dia membanggakan anaknya, kemudian ditanya, terus berarti bapak sekarang sama siapa? Ya berdua sama istri tok. Ya artinya apa? Ya artinya kebanggaan itu tidak ada di depan mata, hanya diceritakan kepada yang lainnya saja. Kalau dibandingkan ketika orang tua itu kemudian anaknya, dia tiga-tiganya itu tidak jauh rumahnya darinya, kemudian setiap pekan ada ketemu dengan keluarganya dan yang lainnya, itu bahagia karena bisa ketemu dengan anak-anaknya. Sementara dengan yang jauh, ya ketemunya setahun sekali aja juga tidak. Apalagi sekarang ada video call, ya sudah itu semakin memang jaraknya jauh, tidak ada penghalang, tapi justru menjadi lebih jauh karena tidak pernah ketemu. Dan itu beda antara video call dan ketemu langsung, jelas beda kan begitu. Itulah, itu berbanyak-banyak ada masalah harta dan juga masalah anak. Ini semuanya adalah isi dunia para jemaah. Ini adalah kehidupan dunia. Maka diingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita lalai. Kita harus betul-betul menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Ayolah wahazani wazakullah. Berikutnya di sini disebutkan tentang ada dua kelompok manusia di dunia. Secara umum, yang pertama ada kelompok manusia yang mereka mengingkari bahwa manusia setelah dunia ini mempunyai negeri untuk pemberian pahala dan siksa. Artinya tidak percaya kepada kehidupan setelah mati. Tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Inilah kelompok orang-orang yang kafir, yang mereka memandang dunia sebagai apa? Tujuan, bukan sebagai sarana. Maka disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 7 dan 8, Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Yang artinya innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, artinya tidak percaya pertemuan dengan kami, bertemu dengan Allah Ta'ala, gak percaya akan bisa ketemu dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya waradu bil hayati dunya, dia merasa ridho, dia merasa puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan dia merasa tentram, tenang dengan kehidupan dunia ini, ya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, juga orang-orang yang mereka ghaflah, orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Maka itu semuanya Allah katakan ulaika ma'wahumun nar, itulah orang-orang yang tempat tinggalnya mereka nanti di neraka. Naudzubillah. Bima kanu yaksibun, dikarenakan apa yang telah mereka lakukan, mereka usahakan. Kemudian juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12, yang dimana namanya orang-orang kafir itu mereka memang sekali lagi dunia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Dikatakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'una, mereka menikmati, bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka juga makan-makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan-makannya binatang ternak. Artinya hidup makan, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup, ya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum, maka neraka tempat tinggal mereka nantinya. Waliyadzubillah. Maka ini memang para jamaah, kalau di dunia ini kemudian sekarang ini real yang ada di sekitar kita, yang namanya kuliner, ya, kuliner itu tidak pernah berhenti menjamur. Ini selesai ganti ini, selesai ganti ini.
ada yang baru rame, terus kemudian menyurut, hilang, ganti yang lainnya. Jadi pikirannya hanya makan saja, ya. Pikirannya hanya makan saja. Maka disebutkan di dalam ayat ini, itulah sifatnya orang kafir yang mereka apa? Menikmati kesenangan dunia, makan-makan, ya seperti diibaratkan dengan apa? Al-an'am, ibarat dengan hewan ternak. Kan memang hewan, namanya hewan itu pikirannya atau dia yang kesehariannya ya makan tidur kan begitu. Kalau dimanfaatkan oleh juraganya yang memiliki, ya sudah, ya manut karena dia memang tidak bisa nolak gitu. Ya manut aja. Nanti butuh makan lagi begitu. Ini orang yang mereka apa? Tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, tidak meyakini adanya akhirat, yaitu orang-orang kafir. Adapun yang kedua yaitu kelompok orang di dunia ini yang mereka mengakui, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, yaitu adanya akhirat, adanya hari akhir untuk mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan siksa. Ya, yang baik mendapatkan pahala, yang buruk dapat siksa. Ini bisa kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Ada 3 kelompok di dalam hal ini. Dia yakin adanya kehidupan akhirat, ya, yakin dan kehidupan akhirat, tapi dengan keyakinannya itu ternyata ada 3 kelompok ini. Allah berfirman, "Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Ada 3 kelompok. Yang artinya Allah berfirman, "Summa aurasnal kitab." Kemudian kami wariskan kitab ini. Alladzina astafaina min ibadina, yaitu kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, misalkan Al-Quran diwariskan kepada Rasulullah SAW, Taurat kepada Musa dan yang lainnya. Maka di antara mereka faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara mereka kelompok yang dzalimun li nafsihi, mendolimi diri mereka sendiri. Mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang pertengahan, nanti disebutkan penjelasannya. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, itu adalah orang yang dia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fadlul kabir, maka yang demikian itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jamaah adalah dzalimun li nafsihi, yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini di dunia ini para jamaah, maka ini justru merupakan kelompok yang paling besar, kelompok yang terbanyak, yang dimana mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Meskipun mereka yakin adanya akhirat, tapi dalam kehidupannya itu dia terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Sehingga apa yang dilakukan? Ya, mereka tadi itu di dalamnya dikatakan mereka banyak melakukan permainan, bersenda gurau, dan kemudian apalagi memiliki harta yang banyak, sombong, ya. Ada orang punya harta, hasad dan yang lainnya. Maka ini orang-orang yang dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Kenapa dikatakan ini dzalimun li nafsi? Karena mereka nanti ketika dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala dan kemudian meninggal, maka dia akan mendapatkan balasan yang berupa ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masih memiliki iman, masih memiliki keimanan, ya, tapi ternyata kehidupannya kalah dengan pengaruhnya syaitan sehingga dia banyak berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Adapun yang kedua pertengahan para jamaah, ini adalah orang-orang yang dia itu ketika di dunia ini melakukan amalan-amalan yang hanya diperbolehkan, yang dilarang tidak dilakukan. Meskipun tidak terlalu banyak, artinya misalkan ibaratnya sholat,
yang dilakukan apa? Sholat wajib saja, misalkan demikian. Ya boleh, tidak ada masalah. Ya, sunnahnya mungkin jarang-jarang, tidak ada masalah. Yang artinya dia sudah melakukan kewajiban ini. Kemudian dia juga tidak berlebih-lebihan di dalam sesuatu. Misalkan ketika dia itu makan, minum tidak berlebihan. Karena Allah memang berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Dia lakukan. Makan secukupnya, minum secukupnya, tidak berlebihan. Dan di sisi lain dia juga menikmati apa yang dia inginkan, selama tidak melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan kalau dia itu bermain, maka permainan yang dibolehkan, permainan yang mubah, misalkan demikian, dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sampai lalai. Maka ini kelompok muktasid, kelompok yang pertengahan. Adapun yang terbaik adalah sabiqum bil khairat biidznillah, yaitu yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mereka bisa menempatkan dirinya bahwasanya hidupnya dia di dunia ini adalah untuk akhirat. Hidupnya di dunia adalah untuk akhirat. Dan di dunia adalah tempat ujian. Dia sadar betul, paham betul bahwasanya di dunia tempatnya ujian, yang dengan ujian itu dia harus lolos, dia harus lulus supaya nanti di akhirat mendapatkan balasan yang baik, balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya Allah di atas air, agar dia menguji siapa di antara kalian yang baik amalannya. Ketika disebutkan di awal para jamaah, walladzi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yakin apa tidak bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini adalah ujian. Ya. Orang-orang yang mereka mukmin muslim, ya, wajib baginya untuk meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ayat berikutnya fi sittati ayyam, dalam 6 masa 6 hari. Nah, ketika orang tidak yakin ini bertanya misalnya, ya kok 6 hari, kan Allah bisa 1 hari, kok tidak 7 hari 8 hari. Nggak perlu bertanya, ya. Allah mengingat demikian, ya sudah yakin seperti itu. Ini adalah ujian. Adalah ujian untuk kita apa? Mengimaninya, untuk mengimaninya. Ketika mengimaninya selesai, dan itu memang ketika diperdalam pembahasannya, bukan semakin kita yakin, semakin kita ragu. Semakin kita ragu. Apalagi berikutnya wa kana arsyu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Sudah, kalau membayangkan bingung itu. Kalau bayangkan jelas bingung. Maka jangan dibayangkan, diyakini. Diyakini itu lebih menenangkan pikiran kita, masih berguna untuk yang lainnya, ya. Kalau memikirkan itu terus nggak nyampe, ya. Kita yakin memang demikian adanya, ya. Kalau ditanya bagaimana, wallahu a'lam, ya Allah yang lebih tahu atas kebesarannya. Kita menyampaikan apa yang ada di dalam ayat ini, ya. Maka dikatakan dia berdoakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana amalan kalian yang terbaik. Ya, kalau orang dia itu memikirkan yang awal-awal tadi, jadi beramal, mau mengamalkan ini bingung dengan yang apa yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala, maka kita itu jangan bertanya tentang Allah, kita yang harus bertanya tentang diri kita sendiri, ya. Maka dari itu para jamaah, hendaklah kita itu betul-betul memperhatikan diri kita, untuk amal-amal yang kita perbuat apa, yang harus kita tinggalkan apa, nah itu yang kita pikirkan. Kemudian disebutkan orang yang dia itu termasuk golongan sabiqum bil khairat biidznillah, ini ada 2 kelompok. Yang ini sebagai jawaban ketika nanti ada orang yang bertanya. Yang pertama,
Ini kategori yang terbaik ya, sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan bismillah. Yang pertama adalah orang yang mengambil dunia sebatas untuk menutup kerongkongannya saja. Mengambil dunia hanya secukupnya saja. Ini adalah kondisi kebanyakan orang yang zuhud. Orang yang zuhud demikian. Ya, orang yang zuhud adalah orang yang dia ketika mengambil dunia seperlunya, setelah itu sudah. Ya, sudah tidak ditambah-tambah lagi. Maka tadi kita katakan kalau orang yang dia itu mengetahui ini terkait dengan hidup dan makan. Kalau orang kafir tadi apa? Hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Nah, kalau seorang muslim makan untuk hidup, artinya apa? Kalau sudah makan cukup ya sudah, nanti waktunya makan lagi. Ya tidak terus enggak. Nah, ini adalah mencukupkan sesuatu yang memang itu dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua, ini juga masih terkait dengan sabiqum bil khairat, yaitu yang mengizinkan dirinya makan sebagian keinginan yang dibolehkan. Dia memakan atau melakukan amalan yang dibolehkan, tujuannya agar untuk memperkuat dia di dalam beramal, di dalam beribadah. Ya. Contohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya di sini, hadis yang sahih dari Imam Ahmad, disebutkan Rasul bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Beliau bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum, sungguh di antara dunia kalian yang aku dibuat senang kepadanya. Nah, dikatakan sini apa? Dunia yang aku dibuat senang karenanya. Jadi dunia ini memang ada sesuatu yang bisa menyenangkan. Apa? An-nisa wat-tib, itu wanita dan atib parfum. Ini para kaum wanita. Kalau tadi di awal dikatakan bahwasanya wanita sumber fitnah begitu, tapi Rasul juga mengatakan bisa menyenangkan. Maka jangan menjadi wanita yang menimbulkan fitnah. Jadilah wanita yang bisa menyenangkan suaminya. Ya, bisa menyenangkan suaminya. Ini adalah kedudukan wanita seperti itu. Watib dan juga parfum. Nah, di antara makna di sini para jamaah, kalau dikaitkan dengan masalah hiasan, bahwasanya yang namanya wanita itu perhiasannya itu tampak luar. Ya, wanita adalah perhiasannya itu tampak luar. Jadi tampak tidak berbau. Kalau laki-laki itu hiasannya berbau tidak tampak. Pakai parfum dan yang lainnya. Itu adalah hiasannya laki-laki. Makanya kalau laki suka pakai parfum, ya itu memang fitrahnya demikian. Ya, karena hiasannya laki-laki adalah pakai parfum. Tapi kadang-kadang seringnya kebalik. Yang senantiasa pakai parfum wanita, yang laki malas pakai parfum. Jangan, ya. Maka dikatakan Rasulullah SAW ini yang disenangkan, yang disenangi Rasulullah SAW apa? Yaitu wanita dan parfum ini. Rasul suka dengan parfum, artinya dengan wangi-wangian ini. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan penyejuk mataku dijadikan di dalam salat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini urusan dunia. Urusan dunia. Maka kita boleh mengambilnya, kita boleh memakainya. Yang penting kita tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat di sini, yaitu ketika seorang mukmin menginginkan atau dia menginginkan yaitu menuruti apa yang keinginannya yang mubah di sini untuk memperkuat diri atau taat, maka ini akan bisa mendatangkan pahala. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholatku. Kita sholat tentunya mendapatkan janji mendapatkan pahala. Dengan sholat kita akan mendapatkan pahala. Maka beliau mengatakan beliau berharap tidur pun juga bisa mendatangkan pahala. Apa maksudnya? Ia niat di dalam tidurnya itu ketika tidur kemudian dia setelah bangun dia kuat lagi untuk ibadah.
Misalkan sholat malam. Jadi misalkan tidurnya awal, katakanlah jam 8 atau jam 9. Kenapa tidur? Supaya nanti jam 2 bisa bangun untuk sholat malam. Niatnya tidur itu untuk bangun malam. Tidur adalah keinginan, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia. Kalau tidak bisa tidur malah repot, kan begitu. Ya, maka ini tujuannya adalah baik. Dan adalah untuk qiyamul lail. Maka inilah dikatakan bahwasanya kita juga boleh untuk menikmati dunia ini, apakah itu makan atau tidur dan yang lainnya, yang tujuannya untuk menguatkan fisik badan kita lebih giat di dalam beramal. Maka ada amalan-amalan dunia yang itu tidaklah terlaknat, tidaklah dilarang. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya, itu di dalam hadis dari At-Tirmidzi, hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini adalah mal'unah, dunia adalah terlaknat. Ini bahasanya kan keras. Ya, dunia adalah terlaknat. Maka sejak awal dikatakan dunia itu tidak ada nilainya. Rendah, buruk, jelek, terlaknat. Itu loh dunia seperti itu istilahnya. Mal'unah terlaknat, mal'unun ma fiha. Tidak hanya dunia terlaknat, tapi juga terlaknat apa yang ada di dalamnya. Apa di dalamnya tadi? Aktivitas manusia, amalan-amalan manusia. Itu yang dimaksud dengan di dalam dunia. Bukan bumi, bukan gunung, bukan sungai, ya, bukan hujan, ya, bukan panas, bukan malam, bukan siang, bukan itu. Bukan itu. Itu semuanya adalah makhluknya Allah semua itu, ya, ciptaan Allah semuanya itu. Maka yang dimaksud dari sini adalah aktivitas, yaitu kegiatan manusia di dunia ini. Namun dikecualikan Rasulullah SAW, beliau mengecualikan, di sini disebutkan yang pertama illa dzikrullah. Yang tidak terlanat pertama adalah dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang di dunia. Ketika kita mengingat Allah taala, itu tidak termasuk di dalam ad-dunya mal'unah. Tidak termasuk di dalam dunia ini terlaknat. Karena kita apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Seperti dalam sekarang ini Majlisul Ilm dikatakan majlisul dzikir. Majelis dzikir. Maka kita sedang mengingat Allah taala, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama wa'ala, dan juga apa yang mendukungnya, yang menjadikan support terhadap zikir ini, ya, apakah kita memang benar-benar zikir, ya, atau mungkin kita tadabbur dan yang lainnya, maka ini semuanya tidak dikatakan malaun, terlanat. Aw aliman, yang ketiga adalah aliman, orang alim. Orang alim tentunya orang punya ilmu, maka dia dikecualikan dari yang terlaknat ini. Yang terakhir au muta'alliman, atau orang yang belajar. Ya, aliman au muta'alliman, yang belajar juga dikecualikan dari yang terlaknat. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Maka terkait dengan ini semuanya, hendaklah kita betul-betul memahami tentang masalah dunia ini, supaya kita itu tidak salah di dalam menanggapinya dan di dalam mengisi yang ada di dunia ini. Kemudian kita kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamnya mati lah. Oh, hidup ya. Oh iya. Di dalam hadis yang sebelumnya jadi disebutkan izzat fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka tambahan sedikit dari hal ini para jamaah, ketika seseorang zuhud, dia akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling penting, yang paling pokok untuk bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunggalkan Allah taala, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, yang paling pokok. Kemudian kita tentunya menjauhi lawannya, yaitu menjauhi berbagai macam kesyirikan. Kita juga melakukan berbagai macam amalan-amalan hati, misalkan khasyah atau khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita raja, berharap hanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Tidak hanya itu, juga ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berbuat amalan kebaikan yang lainnya, misalkan kita silaturahim, hormat pada orang tua, dan kemudian kita menegakkan berbagai macam amalan yang soleh dan lain-lainnya. Maka ini cara bagaimanakah mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Allah memuji orang-orang yang dia itu bisa selamat dari dunia, dan Allah membenci orang-orang yang dia kalah dengan dunia ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka nanti dunia hammahu. Siapa yang tujuan hidupnya dunia, jadi kalau dia hidup tujuannya untuk dunia saja, apa yang akan terjadi? Allah berikan farraqallahu alaihi amrah, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Orang kalau hanya kemaruk dunia saja, ya, Allah justru bukannya kemudian membuat dirinya tenang, tapi dia akan semakin sibuk dengan dunia itu, ya, tidak pernah berhenti. Sebaliknya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Punya ini kurang ini, punya itu kurang itu, punya ini kurang itu, nggak pernah selesai. Seakan-akan dia itu orang yang fakir, padahal orangnya sudah kaya. Nah, karena apa? Karena tujuannya ingin mendapatkan sebanyak-banyak ini, menguasai dunia. Ya nggak akan pernah bisa menguasai dunia. Ya, jadi seakan-akan dia itu orang apa yang butuh terus begitu. Itulah yang memang ada di dunia ini. Sehingga orang yang dia itu kaya karena memang niatnya mencari kekayaan, tidak pernah kaya. Kenapa? Karena dia masih mencari terus. Beda dengan orang yang qanaah, sebaliknya. Orang qanaah apa? Dia sudah mencukupkan diri dengan rezeki yang dari Allah Ta'ala. Selesai, nggak ada berikutnya lagi. Ya, berarti kan sudah cukup, nggak butuh lagi. Nah, lebih kaya mana kalau begitu? Kan begitu. Orang yang masih butuh kan berarti kan tidak kaya. Yang tidak butuh kan berarti sudah kaya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidaklah Allah mendatangkan dari dunia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi usaha apapun dilakukan, Allah menetapkan rezekinya sekian dan sekian, nggak akan pernah lebih. Ya. Maka dari itu para jamaah, perkataan yang semacam ini kemudian jangan malah justru disalahartikan. Artinya apa? Artinya ya kita harus terus mencari sampai mentok, bahasanya demikian. Nah, mentoknya kapan juga tidak tahu kan begitu. Makanya kita lihat bukan hanya mencarinya, tapi koridor-koridornya, aturan-aturannya, syaratnya harus kita perhatikan. Kalau memang ini cara yang halal, kita lakukan. Ya, mohon Allah Ta'ala dimudahkan Allah Ta'ala. Kalau ini yang benar, kita tinggalkan. Begitu. Sebaliknya, wa man kanatil akhirah niyatahu. Barang siapa yang niatnya tujuan hidupnya adalah akhirat. Niatnya atau tujuannya adalah akhirat. Jama'allahu lahu amrah. Allah akan mengumpulkan urusannya. Allah akan bisa mengumpulkan berbagai macam urusan itu pada dirinya. Artinya semuanya mudah bagi dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, kaya hati. Menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Bukan harta, tapi di dalam hatinya. Wa atatul dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia ini bagi dia itu
adalah sesuatu yang hina sehingga dia tidak butuh dunia. Dunia akan mendatanginya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Inilah bagaimanakah ketika kita konsentrasi kita, tujuan kita itu tentang akhirat atau ke akhirat, bukan ke dunia. Kemudian yang berikutnya yaitu petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kalau tadi urusan dengan dunia, maka sekarang dengan sesama manusia. Beliau bersabda, washhad, zuhudlah fi ma indan nas, terhadap apa yang ada di sisi manusia. Artinya kita jangan meri, jangan pengen, apalagi minta, begitu ya, jangan. Ya, yuhibbakan nas, manusia akan mencintaimu. Wasiat yang kedua ini, ayyuhal azaniyakullah. Rasul mengatakan siapa yang dia itu tidak bergantung kepada manusia yang lain, manusia akan menghormati dia, akan mencintai dia. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang hasan dari Al-Hakim, beliau bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamu bil-lail, itu di salat malamnya, atau di salat lail. Seorang mukmin akan mulia ketika melaksanakan salat malam. Terus terkait dengan dunia ini, wa izzahu, dan kemudian kehormatannya itu apa? Istighna'uhu 'anin nas. Dia tidak merasa butuh kepada manusia. Kalau dia tidak merasa butuh kepada manusia, maka maknanya bisa jadi dia dibutuhkan oleh manusia, dicintai oleh manusia. Penjelasannya ada beberapa di sini. Orang yang dia itu zuhud terhadap manusia, yang di sisi manusia, artinya dia itu bagaimanakah senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menyandarkan diri kepada sesama manusia, tidak, ya. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, man ardon nas bisakhatillah wakalahullah ilan nas, wa man askhatan nas biridallah kafahullah mu'natan nas. Man ardon nas, barang siapa dia mencari ridho manusia, dia menginginkan ridhonya manusia. Ketika dia menginginkan ridhonya manusia, bisa khotillah, tapi akibatnya mendatangkan kemurkaannya Allah. Ingin dapat ridho dari manusia, mendatangkan murkanya Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Wakalahullah ilan nas. Allah akan serahkan dia kepada manusia nantinya. Allah tidak ngurusi. Ibaratnya ketika dia itu nanti sudah mati, meninggal, Allah tidak mempedulikannya lagi. Suruh nanya kepada yang dia minta dulu itu siapa. Kalau namanya Allah tidak mengurusi, ya sudah celaka, berarti kan demikian, ya. Sebaliknya, waman askhatan nas, barang siapa yang dia itu askhatan nas, amal perbuatannya ini membuat orang marah, biridallah, tetapi amal itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin orang lain ini nggak paham kalau itu benar, orang lain menyangka salah, begitu. Kafahullah mu'natan nas, maka Allah akan mencukupinya dari pemberian manusia. Dia tidak butuh kepada manusia. Gambarannya para jemaah, ketika seseorang itu misalkan melakukan satu amalan, suatu perbuatan, yang dimana perbuatan itu ternyata enggak umum, enggak biasa, yang ada di sekitar masyarakat itu.
biasanya orang ini bingung. Kalau saya melakukan ini nanti dijauhi oleh orang. Karena apa? Nggak umum, nggak biasa. Tapi kalau tidak melakukan, ini perintah Allah, gimana ya? Akhirnya bingung dia, kan begitu. Nah, kalau kita sudah belajar yang semacam ini, tata niat. Harus betul menata niat yang benar. Kita melakukan karena siapa ini? Melakukan karena siapa? Kalau kita mengharapkan ridhonya manusia, amalan yang itu tidak sesuai dengan masyarakat, kita akan tunda. Kita akan tinggalkan. Karena apa? Khawatir, takut nanti dicela oleh manusia. Ya. Ketika kita melakukan yang lain, ya, ini manusia senang, padahal Allah tidak suka, kita lakukan. Berarti kita cari ridho manusia. Maka sebaliknya ketika kita benar-benar fokus, ini adalah perintah Allah, ini adalah sunnah Rasulullah SAW, maka kemudian kita fokus untuk mengamalkan hal itu. Apapun efek, kondisi, akibat di masyarakat, maka kita siap menanggungnya. Ya, siap menanggungnya apa? Paling-paling dijauhi. Ya, tidak didekati lagi, dirasani, diapakan lagi, begitu ya. Ya sudah, kita harus tata niat betul. Tata niat betul. Intinya kalau kita melakukan suatu amalan yang itu baik, yang benar, kemudian masyarakat tidak bisa menerima, kita jangan sampai benci kepada masyarakat. Kalau mereka membenci silahkan, itu hak mereka, tapi kita jangan benci. Karena yang terjadi itu, ketika orang dia itu sudah benar-benar ikhlas dalam beramal, dia ketika beramal tidak pernah nyusahkan orang lain. Awalnya sih mungkin orang memandang egois, ini apa-apa kok dikerjakan sendiri, ya, kok nggak minta bantuan kita dan yang lain-lainnya. Karena apa ya? Karena kalau kita bantuan nanti tambah repot. Contoh misalkan punya hajat, ya kita kebetulan alhamdulillah punya kerabat sendiri yang banyak, sudah ditangani sendiri. Akhirnya ketika ditangani sendiri, hajat kita sesuai dengan sunnah. Misalkan ada nikahan di rumah atau bagaimana, petugasnya itu semuanya adalah kerabat kita atau teman kita. Orang-orang mungkin akan mengatakan ini egois, orang-orang tidak diajak dan yang lainnya. Karena kita tahu, kita yakin kalau kita mengajak di antara mereka, nanti ngurusi, jadi ikut campur, turut campur dalam urusan itu. Ini kita khawatirkan. Ya, dan itu kemungkinannya besar kalau seperti itu. Kalau misalkan belum ada kemungkinan, ya sudah kita ajak mereka sesuai dengan keinginan kita, begitu. Tapi kalau kemungkinannya besar kita akan diatur, ya kita tidak. Tapi kebaikan kita ketika dengan itu, ya sudah, kita tetap membagikan kepada mereka semuanya. Ya. Jadi kita tidak butuh tenaga mereka, tapi kita berikan mereka bagiannya. Ya. Maka ini akan bisa dipahami oleh mereka insyaallah taala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, engkau senantiasa menjadi mulia di mata manusia atau manusia senantiasa memuliakanmu jika engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan manusia. Jika engkau mengambil apa yang ada di tangan manusia, mereka meremehkanmu, membenci perkataanmu dan benci kepadamu. Masya Allah, ini perkataan yang indah, ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita senantiasa yaitu mulia di mata manusia, artinya apa? Kita senantiasa memuliakan, kita tidak mengambil haknya orang lain, ya, tidak menginginkan uluran tangan dari mereka, tidak menginginkan bantuan dari mereka, tapi kita justru sering membantu kepada mereka. Maka ini akan menimbulkan kemuliaan. Karena apa? Karena orang itu akhirnya sungkan, kalau bahasa kita kan, akhirnya sungkan. Waduh, kita itu dibantu terus nggak pernah membantu, ya. Maka akan disungkani, bahasanya demikian. Itu artinya apa? Kita tidak butuh dengan apa yang mereka miliki, ya.
Tapi kalau kita memiliki, kita berikan kepada mereka, itu akan menimbulkan namanya kemuliaan. Tapi sebaliknya, kalau kita itu mengganggu mereka, mengganggu dalam arti minta bantuan saja, ya nanti akan muncul ucapan minimal dari mereka, oh kalau nggak saya bantu ya nggak sukses, itu kan begitu. Kalau nggak ada saya nggak selesai, itu kan begitu. Kita merasa diremehkan, jadinya kita diremehkan. Maka di sini para jamaah, zuhud terhadap apa yang disini manusia ini sangat penting. Yang muncul justru adalah kecintaan mereka kepada kita. Ya, dengan kata mudahnya tadi itu, kalau kita tidak butuh bantuan mereka, kita malah membantu mereka, itu akan senang. Mereka akan senang karena nggak ngerepoti, nggak ngerepoti mereka. Tapi kalau kita senantiasa ngerepoti mereka, ya sudah, kita akan direndahkan, Ayo lehwah azani wa'azakullah. Kemudian sedikit dijelaskan pula terkait dengan Al-Hasan juga, Al-Basri Ta'ala, yang dimana satu saat ada dikatakan oleh orang Arab Badui, ada orang Arab Badui bertanya kepada penduduk Basrah, tempat tinggalnya Al-Hasan Al-Basri. Maka orang Arab Badui ini bertanya, siapa orang yang mulia di desa ini? Siapa yang mulia di desa ini? Orang yang paling mulia siapa di sini? Maka penduduk menjawab Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Orang Badui penasaran, bertanya, kenapa dia itu orang yang dimuliakan oleh penduduk Basrah? Apa jawabannya orang penduduk Basrah? Mereka menjawab, manusia membutuhkan ilmunya, sedangkan ia tidak membutuhkan dunia mereka. Artinya Hasan Al-Basri ini sangat dibutuhkan oleh orang sekitar, yaitu belajar ilmu dan yang lainnya. Tapi Al-Hasan Al-Basri nggak pernah untuk ngerepoti masyarakat, ini nggak pernah ngerepoti masyarakatnya. Maka di sini para jamaah, penting bagi kita, khususnya kalau kita berada di tengah masyarakat ini, harus betul-betul bisa berusaha untuk menerapkan ini sedikit demi sedikit, sekecil apapun atau mungkin sedikit-sedikit lah, sehingga kita nanti akan bisa mengamalkan yang namanya zuhud terhadap manusia ini. Itu yang terkait dengan masalah kezuhudan. Sebelum kita akhiri, ada tambahan terkait dengan derajat kezuhudan. Jadi orang zuhud itu memiliki tingkatan, memiliki derajat. Nah, kita nanti kira-kira di yang mana, begitu ya. Ada 3 tingkatan derajat kezuhudan. Darajatul zuhdi, tingkatan zuhud itu yang pertama adalah darajatul ula, ayyazhada fid dunya wa huwa laha mushtahin, wa qalbu ilaiha ma'il, wa nafsu ilaiha multafitah, walakin yujahiduha wa yakufuha, hada yusamma mutazahidun. Tingkatan yang pertama adalah ayyazhada fid dunya, yaitu orang yang dia itu berusaha zuhud di dunia. Maka kita ambil kata yang mudah, zuhud yaitu dia meninggalkan. Orang yang berusaha meninggalkan dunia, wa huwa mustahin, tapi dia itu masih senang dengan yang ditinggalkan, yaitu dunia. Ya, dia meninggalkan tapi dia masih senang dengan sesuatu yang ditinggalkan itu. Wa qalbu ilaihi ma'il, dan hatinya masih kepencut, masih terkait dengan yang ditinggalkan itu. Wis gorong lega lah, bahasanya demikian. Wa nafsu ilaihi multafitatun, dan jiwanya juga masih noleh. Kok iman ya kalau tak tinggalkan, misalkan demikian. Ya. Walakin akan tetapi yujahiduha wa yakufu, tapi dia berusaha untuk sungguh-sungguh menahan, jangan sampai dia itu gagal. Jangan sampai dia itu gagal. Misalkan dia punya sesuatu yang harus diinfakkan, Mau infakkan ini mikir-mikir ya. Ini kalau tak infakkan, ya ini barang kesayangan anak, ya. Kalau enggak ini
saatnya sekarang untuk berinfak, misalkan demikian. Ya, perang batin. Perang batin antara ya dan tidak. Maka dia berusaha, sudahlah, saya sudah belajar tentang ilmu zuhud, balasannya lebih banyak. Bismillah. Masih mikir tapi kira-kira barang saya tadi itu enggak diterima atau tidak, dimanfaatkan atau tidak. Kira-kira barang saya masih mikir barangnya itu. Tapi kenyataannya dia itu tetap berinfak, tetap memberikan ya apa yang dia miliki itu, ya. Apa yang dia miliki itu. Tapi dia tetap melakukannya itu. Nah, padahal masih pengen miliki begitu. Tapi dia berusaha untuk melepaskan itu semuanya karena itu adalah kebaikan. Berarti dia belajar, dia itu sungguh-sungguh untuk bisa melakukan itu. Makin namanya mutazahid, yaitu orang yang berusaha zuhud. Orang yang itu masih belajar zuhud. Ya, harus belajar memang, harus belajar zuhud. Itu dalam masalah memberikan. Atau dalam masalah yaitu misalkan itu meninggalkan sesuatu. Misalkan kita diberi orang lain. Jadi orang lain diberi ini, yang diberi sebenarnya tidak apa-apa, namanya diberi hadiah sebenarnya hukumnya tidak apa-apa. Tapi kita berusaha membiasakan supaya tidak biasa orang itu memberi kita. Ya, ketika diberi sesuatu kita berusaha untuk menolak dengan cara yang halus. Ya. Kenapa dia memberi? Karena kita tahu kadang-kadang dia memberi ada sesuatunya. ada sesuatunya. Ketika memberi nanti minta timbal balik ini dan itu. Nah, kita tahu itu tidak benar. Itu tidak benar, maka kita tolak dengan sebaik-baiknya. Padahal kita senang sebenarnya diberi itu, kita pas pengen misalkan demikian. Misalkan kita di rumah belum punya sesuatu terus ada yang memberi sesuatu itu, wah ketepaan ini kan begitu. Ketepaan ini tidak punya kok diberi, cocok ini. Cuma kita mikir lagi, kalau saya terima nanti jangan-jangan nanti merambat. Merambat, diberi ini tak terima, diberi yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang suka menerima pemberian orang lain, dia itu tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Ketika banyak diberi, yang beri akhirnya mengatakan, Ustaz atau Pak, ya gini gimana Pak? Begini gimana Ustaz? Mau mengatakan enggak, mengatakan jangan itu berat akhirnya. Karena sudah diberi, sudah banyak diberi. Nah inilah. Maka kita harus berani untuk, kalau tidak ya tidak. Kalau memang itu masih berat, yaitu namanya mutazahid, belajar untuk zuhud. Kemudian yang kedua para jamaah, derajat yang kedua, derajat tsaniyah, alladzi yatrukud dunya tau'an listihqarihi iyaha. Yaitu dia meninggalkan dunia secara sukarela, tidak ada paksaan, secara sukarela. Dengan mudah meninggalkan dunia ini. Listiqorihi ilaiha, karena memang mengetahui rendahnya nilai dunia ini. Meninggalkan dengan mudah, tidak dengan berat hati. Bil idhafati ila ma tama'a fi. Meskipun sebenarnya dia itu masih punya keinginan, tapi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu masih berat sekali. Mau melepaskan barangnya berat, atau tidak menerima pemberian juga berat begitu. Kalau ini sudah mudah meskipun dia masih punya keinginan tapi mudah ditinggalkan. Walakin yara zuhdahu. Kenapa? Karena dia melihat kezuhudannya. Kalau saya zuhud, saya meninggalkan dia ini lebih baik sehingga dia meninggalkan dengan mudah. Wa yaltafit ilaihi, dan dia lebih melihat kezuhudannya dibandingkan dengan dunianya ini. Dia lebih melihat apa? Kezuhudannya daripada dunianya. Diibaratkan oleh mu'allif kalladzi yatruku dirhaman li ajli dirhamaini. Ibaratnya seperti dia meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Karena dia sudah ngerti balasan zuhud itu nanti apa, maka dia tinggalkan apa yang harus ditinggalkan di dunia ini. Ibaratnya dia itu meninggalkan uang 1 dirham dan mendapatkan ganti 2 dirham. Gantinya hanya 2 kali lipatnya saja. Ini tingkatan yang kedua.
Jadi dia ngerti balasannya lebih baik, meskipun itu balasan yang mungkin masih belum seberapa. Adapun balasan yang tidak terhingga, itu yang ketiga. Ad-darajatus tsalisah, yang ketiga adalah ayyashhada fid dunya ta'a. Seperti yang kedua, meninggalkan dunia dengan sukarela, dengan mudah. Wa yazhadu fi zuhdihi, dia zuhud terhadap zuhudnya, ya. Dia zuhud terhadap zuhudnya. Apa maksudnya? Kan tadi awalnya yang kedua ini dia meninggalkan dunia untuk zuhud. Jadi ini dunia, ini zuhud, ya. Dia meninggalkan dunia agar dia itu zuhud. Dia melihat zuhudnya ini lebih tinggi, lebih banyak, ya, akibat baiknya daripada dunia. Maka dia mengharapkan zuhudnya ini yang lebih baik, ditinggalkan dunia. Adapun yang ketiga ini, yaitu wa yazhadu fi zuhdi, dia sudah tahu ini zuhud, maka dia lebih zuhud terhadap zuhudnya ini, di atasnya lagi, ya. Barangnya sudah nggak kepikiran lagi, maka dia melihat kezuhudannya itu, yazhadu fi zuhdi, maka dia zuhud terhadap zuhudnya. Artinya sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sesuatu yang biasa zuhud itu. Fala yara anna tarka syai', sehingga dia tidak melihat meninggalkan sesuatu karena bukan beban lagi bagi dia. Ya, fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jauharatan. Ini ibaratnya seperti orang itu membuang sampah kemudian mendapatkan intan berlian. Bandingannya kan jauh. Bandingannya sangat jauh. Sudah membuang sampah, ya sudah, nggak perlu dipikirkan lagi balasannya, atau yang didapatkan adalah intan berlian. Nah, maka ini kan kedua tadi 1 dirham dapat 2 dirham, masih ada hitungannya. Ini tidak ada hitungannya lagi. Ada sebuah gambaran tentang hal ini para jamaah. Orang yang dia itu memiliki tingkatan ketiga dalam zuhud ini dicontohkan sahibu hadid darajah bima mana'u minad dukhul alal malik kalbun ala babih. Digambarkan orang yang memiliki zuhud yang ketiga ini itu seperti orang yang dia itu mau menghadap raja. Seseorang mau menghadap raja. Ketika dia menghadap raja, maka ternyata di pintu untuk bisa bertemu raja itu ada penjaganya, kalbun, anjing, ya, ada anjing penjaga. Faltaqa ilaihi luqmatan min khubzin, maka supaya dia bisa masuk, ya, maka dia membawa atau dia melemparkan roti untuk diberikan kepada anjing, atau makanan untuk anjing yang disukai itu apa, dia berikan. Sehingga apa? Fasyagolahu biha, namanya hewan atau binatang, ya dia itu segala apapun dari makanan ya makan, ya pilih makannya daripada dia yang lain begitu. Bahkan ada orang yang mencoba, ada ini hewan sedang tengkar, ya, kucing mungkin ya, sedang tengkar, antum beri makanan, pilih tengkarnya atau pilih makannya? Ya. Kalau dia misalkan diberi makan yang mengenakan, sudah makan dulu baru tengkar lagi. Ya. Maka ini ada, dia itu ketika mau menemui raja, ada penjaga anjing galak, ya, anjing yang galak yang tidak bisa orang yang nggak dikenal nggak bisa masuk begitu. Akhirnya diberikan makanan itu, akhirnya anjingnya sibuk. Badal kalau al-malik, kemudian dia masuk ke raja. Ini artinya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang kecil remeh untuk bisa bertemu raja, sesuatu yang besar. Badakhala al-malik wa nal qurba minhu, maka dia bisa mendapatkan dekat atau bertemu dengan rajanya. Maka di sini dimaksudkan fasyaitonu kalbun ala babillah. Maka setan itu diibaratkan seperti anjing yang dia itu menjaga pintunya sang raja. Pintunya sang raja. Yamna'un nas min dukhul, yang dia menghalangi manusia untuk bisa bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ma'annal bab maftuh, padahal pintu itu terbuka. Pintu terbuka, hanya ada penjaganya. Padahal terbuka, wal hijab marfu, dan juga hijabnya itu terangkat, ya. Maka ini diibaratkan oleh beliau, wad dunya kalukmatin. Dunia itu ibarat adalah makanan, secuil makanan yang diberikan kepada anjing penjaga tadi itu. Itu dunia kecil, ya. Faman tarakaha liyanala irdil malik fa kaifa yaltafitu ilaiha. Kalau dia sudah mengetahui akan bertemu dengan sang raja, hanya dengan memberikan makanan ke anjing tidak ada masalah bagi dia. Sudah diberikan, nggak dipikir lagi, sudah. Yang penting ketemu dengan raja. Ya. Maka bagi kita bagaimana? Ya, maka kita hendaklah berusaha untuk bisa menghilangkan ini, yaitu rela berkorban untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka rela berkorban. Ya, rela berkorban bagaimana? Ya, apapun yang misalkan kita senangi, kemudian kita diminta untuk infak, kita berikan. Karena setan itu akan menghalangi. Jangan sampai kamu infak, sedekah ini, karena kamu akan rugi, akan bangkrut dan yang lainnya. Itu setan yang menghalangi. Maka kalau kita lawan, sudah berikan aja, infakkan saja. Ya sudah, setan sudah kalah. Kita akan bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para jamaah kajian kita pada hari ini, insyaallah, yang terkait dengan masalah az-zuhdu. Dan sebelum kita akhiri, maka sedikit khulasah, yaitu sedikit kesimpulan yang ada di dalam pembahasan hadis al-Arba'in Nawawiyah ini terkait dengan masalah zuhud ini. Maka bagaimanakah keutamaan zuhud terhadap dunia ini yang begitu banyak yang kita sampaikan. Dan kalau dibandingkan dengan sifat warok, kita pernah sampaikan zuhud ini lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan sifat warok. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan namanya zuhdu itu tarkuma layan fa'ufil akhirat. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat. Itu zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Adapun warok itu tarkuma takhafu dararahu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mandorotnya di akhirat. Itu namanya warok. Maka zuhud ini lebih tinggi derajatnya daripada warok. Kemudian juga kesimpulan berikutnya, zuhud sebagai sebab mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa mendatangkan cintanya Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang berikutnya, kita dianjurkan agar zuhud terhadap segala apa yang dimiliki orang lain. Jangan suka meri, jangan suka pinginan, ya. Jangan suka apa, ya, intinya itu kita pingin apa yang dimiliki orang lain, jangan, ya. Maka inilah namanya zuhud. Kalau kita tidak suka meri, pinginan yang dimiliki orang lain, kita akan mulia, akan mendapatkan cintaan dari manusia yang lain. Kemudian yang terakhir, kita merasa cukup dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta. Kalau memang kita butuh, ya, kita memang butuh, maka pinjam itu boleh, ya. Pinjam itu dibolehkan. Yang penting namanya pinjam harus dikembalikan. Jangan sampai meminta-minta, itu akan merendahkan derajat dan martabat kita. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya tafadhol jika ada pertanyaan. Ada Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Ustaz, kami sering mendengar istilah al-wala dan barok. Apakah ada hubungannya dengan warok tadi Ustaz? Al-wala wal barok, ada wala, ada warok. Tadi apa namanya yang ditanyakan, kita akan membahas tentang zuhud dan warok. Warok itu mirip dengan zuhud. Tapi kalau wala dan barok, wala itu artinya loyal, setia. Barok itu berlepas diri. Maka ini tidak ada hubungan dengan warok tadi itu. Tidak ada hubungannya dengan warok secara langsung.
itu mungkin jumbuh kalimatnya, ya, wala barok, warok, jadi warok, kalimatnya jadi jumbuh, wala dan barok. Ya. Kalau wala gandengannya barok, kalau zuhud gandengannya warok, ya. Warok, waro'a pakai ain, ya, waro'a. Maka wala dan barok itu tidak sama dengan warok, itu beda. Jadi kalau kita membahas tentang masalah wala dan barok, itu malah hubungannya dengan masalah akidah, bagaimanakah kita berwala kepada sama muslim dan barok kepada orang yang kafir, ya, orang yang kafir. Itu hubungannya dengan wala dan barok. Seperti kita itu misalkan harus wala kepada orang-orang yang muslim, membantu mereka, menolong mereka, tapi kita harus barok, yaitu berlepas diri, meninggalkan kepada orang-orang yang kafir. Jadi beda dengan yang namanya warok ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, memilih menjadi staf pegawai biasa daripada menjadi atasan dengan alasan sudah cukup dan ingin zuhud, apakah sudah tepat, Ustaz? Dalam pekerjaan ini, ya, memilih menjadi staf daripada menjadi pimpinan. Ingat bahwasanya seorang muslim, mereka itu tidaklah memiliki sifat bahasanya kemaruk jabatan, ya, tidak memiliki sifat itu ingin jabatan, tidak. Jabatan itu bukan untuk dicari, jabatan itu bukan untuk dicari bagi seorang muslim. Maka kita tahu bagaimanakah para khalifah, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika ditunjuk untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, ucapan yang terucap adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Maka kita tidak jangan menjadi orang yang bahasanya itu karena memang sekarang ini musimnya karir begitu, ya, jenjang karir begitu. Beda para jamaah, seseorang yang dia itu melakukan amalan pekerjaan ingin mencapai karir yang maksimal, itu sejak awal memang dia niatnya seperti itu, ya, niatnya seperti itu. Berarti ini inginnya adalah dunia, jabatan. Ini niatnya adalah dunia atau jabatan. Tapi beda ketika seseorang itu niatnya bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia itu bekerja dengan sesuai kemampuannya, dia telaten, dia sungguh-sungguh, dia sabar, ya, dia amanah, dia jujur, dia ikhlas dan yang lainnya. Kemudian atasan mengangkat dia ke level yang lebih tinggi. Ini namanya amanah. Ya, bukan keinginan dia, tapi dia itu diangkat ke level yang lebih tinggi. Ini namanya amanah. Kalau kita merasa mampu, bisa diterima. Bisa diterima kalau merasa mampu. Apalagi dipaksa, ya, dipaksa. Nggak ada yang lain kecuali kamu. Ya, bismillah sudah, ya, bismillah. Tapi kalau misalkan tidak ada peluang itu, tidak ada peluang itu, ada peluang tapi harus kompetisi dengan yang lainnya, harus bersaing dengan yang lainnya, sudah, biar mereka yang berkompetisi, kita tidak perlu ikut untuk kompetisi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau kita jadi staf kemudian kita tidak ingin jadi pimpinan karena zuhud, maka memang jangan punya pikiran ingin jadi pimpinan. Karena apa? Karena pimpinan itu adalah amanah, bukan sesuatu yang kita menginginkannya. Jangan menginginkan sebagai pemimpin. Kalau dijadikan pemimpin kan bukan dari kita, dari yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia menjadi staf kemudian bahasanya masih ada yang lain dan dia tidak harus diangkat ke atasnya, ya alhamdulillah, ya. Kalau memang ditawari kita menolak itu boleh, ya, ditawari kita menolak itu boleh, tapi tergantung dari pimpinan kita, atasan kita. Ketika kita menolak itu kemudian kita lihat masalah dan madarat itu bagaimana. Kalau misalkan kemudian kita mengetahui kita menolak satu jabatan di atas staf ini, ternyata nanti akan diisi oleh orang yang enggak amanah, orang yang dia itu katakanlah enggak amanah, enggak jujur dan yang lainnya, sementara pimpinan mengharapkan kita untuk menempati itu, ya bismillah, ya. Kita bukan karena kita ingin naik jabatan, tapi karena ingin
supaya kondisinya lebih baik. Ya, itu juga bukan keinginan kita. Itu adalah penunjuk atau ditunjuk oleh yang di atas kita atau pimpinan kita. Ya, tapi selama kita itu bisa menolak untuk tidak lebih dari itu dan dibolehkan masih ada yang lainnya, ya tidak ada masalah. Kita mungkin lebih ringan, ya lebih dalam pekerjaan tidak terlalu repot dan yang lain yang penting cukup bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo, cukup. Cukup bisa. Cukup ya. Ya alhamdulillah. Ya kebetulan tadi anak datangnya juga jam 8 kurang sedikit. Jadi mulainya tepat waktu. Biasanya agak telat. Jadi pas insyaallah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa berusaha bisa memiliki sifat zuhud ini, dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan sifat zuhud ini dan istiqomahkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.